Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai, Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master version Upper bagian 414. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mumi tergeletak di tanah. Jie, nyaman. Iblis api merah dan Molly menyeringai. Aura keduanya semakin menakutkan dan kekuatannya meningkat. Pergi, mari kita cari yang berikutnya, kata iblis api merah sebelum akhirnya dia dan Molly menghilang dari sana. Beberapa tim istana penegak hukum dihancurkan oleh iblis api merah dan Molly. Seperti sebelumnya, setiap tim dihancurkan, esensi darahnya diserap sampai tidak tersisa. Berita banyak tim istana penegak hukum dibantai kembali kepada Kaisar Bela Diri Ansu. Dia berpikir itu adalah ulah organisasi Dao Surgawi. Kaisar Bela Diri Ansu meraung dan langsung membawa pasukan dan datang ke tempat kejadian. Namun setelah sampai ke tempat kejadian, iblis api merah dan Molly sudah terlebih dahulu melarikan diri. Kaisar Bela Diri Ansu hanya melihat banyak orang yang telah diserap esensi darahnya. Ini adalah metode haus darah dari ras iblis alien, kata Kaisar Bela Diri Ansu. Dia juga merasakan beberapa napas ras iblis alien di sekitar. Mungkinkah organisasi Dao Surgawi dan ras iblis alien ada hubungan? Tidak, masalah ini sangat serius. Saya harus secara pribadi memberitahu Tuan dan Permaisuri, kata Kaisar Bela Diri Ansu. Kemudian dia mengambil beberapa barang bukti. Setelah itu dia bergegas ke camp pelatihan rahasia. Scene berpindah pada saat ini di camp pelatihan rahasia yang telah dihancurkan. Terlihat beberapa sosok berdiri di sini. Itu adalah Sangguan Sinner. Di sampingnya ada seorang pria bertopeng, dan di belakangnya ada beberapa tokoh inti istana berkabut. Sekelompok orang ini berdiri di camp rahasia menatap pemandangan di depan mereka. Ada kemarahan yang menakutkan. Bulan di malam yang sunyi. Ini adalah tempat yang indah, tetapi sekarang penuh dengan darah di sini, seperti hutan neraka. Darah kering bercecer di tanah. Mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Terlihat sangat menyedihkan. Seharusnya hanya ada satu orang. Kekuatan orang ini seharusnya berada di ranah Martial Emperor puncak menengah, kata seorang lelaki tua. Tubuhnya bersembunyi di balik jubah dengan suara serak. Tapi di sini tidak ada aura siapapun selain murid istana penegak hukum. Itu menunjukkan bahwa orang itu tidak terluka sama sekali. Ada 3 ahli Martial Emperor tahap tengah di sini. Tidak mungkin hanya ahli Martial Emperor puncak tengah mampu mengalahkan 3 orang sekaligus, bahkan tidak terluka. Orang itu mungkin sebenarnya adalah ahli Martial Emperor tahap akhir, kata seorang wanita tua. Dia menyanggah pernyataan pria tua itu. Ya, itu memang masuk akal. Orang itu terlalu bersih, tanpa jejak sedikit pun. Namun tidak peduli sebersih apapun, selama dia terluka, bagian kekosongan pasti akan meninggalkan jejak. Tapi sekarang, sama sekali tidak ada jejak, yang berarti bahwa orang itu tidak terluka sama sekali. Setelah pernyataan ini keluar, yang lainnya juga mengangguk. Namun yang membuat mereka aneh, mengapa mayat orang berbaju hitam dari ras iblis alien mengapa tidak ada? Ini membuat mereka mengerutkan kening. Sesaat kemudian seseorang datang. Ternyata itu adalah Kaisar Bela Diri Ansu. Ansu telah melihat Tuan Istana, kata Kaisar Bela Diri Ansu dengan hormat seraya berlutut. Ada informasi apa? Kata Sangguan Sinner. Tuan Istana, bawahan telah menemukan ada ras iblis alien yang menyerang istana penegak hukum kita, kata Kaisar Bela Diri Ansu. Apakah kamu yakin? Kata Sangguan Sinner. Ya, tuanku, bawahan benar-benar menemukan jejak iblis alien. Ini adalah beberapa bukti dan gambar yang telah bawahan temukan, kata Kaisar Bela Diri Ansu seraya memberikan sebuah batu giok kepada Sangguan Sinner. Kemudian Sangguan Sinner memeriksa batu giok itu.
dan setelah memeriksanya matanya berangsur-angsur menjadi sangat dingin. Lalu Sangguan Sinar memerintahkan semua orang untuk menyelidikinya dan menangkap ras iblis itu. Pria tua bernama Longpo dan wanita tua itu juga dikirim oleh Sangguan Sinar untuk menyelidikinya dengan teliti. Hanya tersisa dia dan pria bertopeng di sana. Sier, sekarang kamu harus percaya kekaisaran Xuanyuan saya tidak terkait dengan organisasi Dao Surgawi itu. Saya sudah menduganya, pasti ada konspirasi ras iblis alien di balik insiden ini. Ternyata orang bertopeng ini adalah Peng Xiaoyu yang datang jauh-jauh dari kekaisaran Xuanyuan. Xiaoyu, aku juga tahu masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Karena aku tahu kamu tidak akan melakukan sesuatu yang akan menyakitiku, kata Sangguan Sinar. Karena begitu, perintahkanlah orang-orang istana penegak hukum itu untuk berhenti berperang melawan kekaisaran Xuanyuan saya. Saya tidak tahu sudah berapa banyak prajurit yang jatuh dari kekaisaran Xuanyuan saya. Istana penegak hukum itu bertindak terlalu keras, kata Peng Xiaoyu. Dia kesal memikirkan banyak orang dari kekaisaran Xuanyuan yang telah jatuh. Makanya dia buru-buru datang jauh-jauh. Sangguan Sinar menggelengkan kepalanya lalu berkata, Xiaoyu, itu tidak mungkin. Jika sekarang saya menghentikan istana penegak hukum, saya pasti akan dicurigai. Oleh karena itu, saya tidak bisa melakukannya sekarang. Harus menunggu dulu dan menemukan alasan yang masuk akal. Peng Xiaoyu menjadi semakin kesal. Orang-orang kekaisaran Xuanyuan banyak yang gugur, tapi dia harus menahan diri. Kamu sudah dengar sebelumnya, iblis alienlah yang telah melakukannya. Alasan apa lagi yang kamu butuhkan? Kata Peng Xiaoyu seraya menatap Sangguan Sinar dengan marah. Sangguan Sinar terkejut melihat Peng Xiaoyu yang marah kepadanya seolah-olah tidak percaya. Xiaoyu, mengapa kamu mengatakan itu? Apakah kamu meragukanku? Kamu adalah pria satu-satunya yang paling saya cintai. Kita sudah menjalin hubungan ini begitu lama. Siapapun di dunia ini dapat meragukan saya. Hanya kamu yang tidak boleh meragukan saya, kata Sangguan Sinar. Sier, maafkan aku impulsif barusan, kata Peng Xiaoyu seraya buru-buru melangkah maju dan memeluk Sangguan Sinar. Xiaoyu, kamu jangan terlalu merisaukan orang-orang kekaisaran Xuanyuan. Kamu adalah tuan istana berkabut yang sebenarnya. Orang-orang istana berkabut adalah orang-orangmu juga, kata Sangguan Sinar seraya mengusap wajah Peng Xiaoyu dengan lembut. Ya, Sier, tapi iblis alien tidak bisa dibiarkan. Organisasi Dao Surgawi juga pasti dirancang oleh mereka secara rahasia. Ya, baik Xiaoyu, tapi beri aku waktu lagi. Sekarang saya masih membutuhkan mereka. Ketika saya selesai menggunakannya, saya akan bergandengan tangan denganmu untuk menghapus mereka sepenuhnya, kata Sangguan Sinar. Bagus, Peng Xiaoyu mengangguk. Tetapi kamu harus secepatnya menghentikan istana penegak hukum itu. Jika tidak, saya khawatir saya tidak bisa menahan orang-orang di kekaisaran Xuanyuan. Ya, baik, Sangguan Sinar mengangguk. Keduanya berpelukan sebentar sebelum akhirnya Peng Xiaoyu berbalik dan pergi. Tidak lama setelah Peng Xiaoyu pergi, dari kehampaan sebuah asap hitam mengembun, berubah menjadi sesosok iblis hitam dan berkata, Tuanku istana, Kaisar Xuanyuan ini benar-benar memiliki prasangka buruk terhadap kita. Mendengar ini, mata Sangguan Sinar tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, apakah benar ini ulah iblis alien Anda? Tuanku, lelaki tua ini menjamin bahwa insiden ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi Anda dapat yakin lelaki tua ini akan segera mengirim seseorang untuk menyelidiki. Oke, baik, tapi cepatlah, dan saya tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi di masa depan. Jika tidak, penguasa istana ini akan mempertimbangkan kembali tentang kerja sama kita, kata Sangguan Sinar. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi dari sana. Iblis hitam itu melihat Sangguan Sinar yang pergi dengan tatapan menakutkan, sebelum akhirnya dia juga menghilang dari sana. Di luar kem rahasia nampak sebelum benar-benar pergi, Peng Xiaoyu menatap dingin ke arah kem rahasia untuk waktu yang lama. Karena setelah Sangguan Sinar pergi, dia juga merasakan aura dingin iblis alien. Tiba-tiba sorot matanya menjadi sangat dingin. Sier, apa yang kamu sembunyikan dariku?
Peng Xiaoyu mengepalkan tinjunya dan meraung dalam hati. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Setelah itu Peng Xiaoyu bergegas pergi. Yang mulia, kamu telah kembali, kata Wusang setelah melihat Peng Xiaoyu telah kembali. Apakah ada berita? Kata Peng Xiaoyu. Kaisar, istana penegak hukum saat ini dengan panik menyerang stasiun-stasiun kita yang ada di domain bela diri. Saya khawatir jika terus seperti ini kekaisaran Xuanyuan kita akan, kata Kaisar Wusang dengan gugup, lalu memberikan sebuah batu giok. Ini adalah informasi tentang kekaisaran dan situasi serangan saat ini. Peng Xiaoyu mengambil batu giok, memeriksanya, lalu langsung menghancurkan batu giok itu. Wusang, dengarkan perintahku. Ya, Kaisar, bawahan ada di sini. Wusang buru-buru berlutut dengan satu lutut. Anda bawa perintah saya untuk mengatur kekaisaran Xuanyuan, untuk mundur secara personal dari berbagai tempat dan membangun kembali stasiun setelah masalah ini reda. Usahakan jangan bertentangan dengan istana penegak hukum. Tapi, jika istana penegak hukum semakin arogan dan menyerang, maka lawanlah dengan cara apapun. Biarkan istana penegak hukum tahu bahwa kekaisaran Xuanyuan kita tidak mudah untuk diprovokasi. Baik, bawahan menerima perintah. Kaisar memang bijaksana, kata Wusang. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan penuh semangat. Dia telah menunggu perintah ini untuk waktu yang lama. Kemudian dia berbalik dan pergi dengan cepat memberi perintah kepada seluruh kekaisaran. Si'er, jangan salahkan saya. Bagaimanapun juga, ini adalah kekaisaran Xuanyuanku. Tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan kekaisaran Xuanyuan runtuh seperti ini. Gumam Peng Xiaoyu dengan mata yang merah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Scene berpindah kepada Qin Chen. Pada saat ini Qin Chen telah sampai di Wuyu surga ketiga dan telah tiba di dekat rumah keluarga Ji. Setelah sampai, Qin Chen terkejut karena keluarga Ji yang dulu sangat tersembunyi sekarang menjadi terbuka. Awalnya Qin Chen berencana untuk pergi langsung ke markas keluarga Ji, menerobos batasan keluarga Ji, dan diam-diam mencari Jiruyu. Namun sekarang Qin Chen ragu-ragu karena rumah keluarga Ji dijaga ketat oleh tentara dan larangan diperkuat. Akan sangat sulit untuk menerobos diam-diam. Akhirnya Qin Chen tidak terburu-buru dan masuk ke sebuah kota bernama kota Jizhou untuk mencari informasi dan bertanya kepada seseorang. Setelah bertanya, akhirnya Qin Chen mendapat berita bahwa keluarga Ji sedang merekrut talenta-talenta muda yang berbakat. Tentu Qin Chen yakin dapat lolos ujian jenius untuk memasuki keluarga Ji. Namun masalahnya sekarang adalah identitas. Harus ada yang merekomendasikannya. Di saat Qin Chen memikirkan hal ini, tiba-tiba di sebuah gunung di depan Qin Chen, sebuah cahaya terpancar ke langit, disusul dengan aroma yang sangat kuat, sehingga pori-pori di tubuhnya terbuka. Ini adalah tanaman obat tingkat kaisar yang akan lahir. Sangat luar biasa. Akhirnya Qin Chen memutuskan untuk pergi ke gunung itu. Di saat Qin Chen sampai di pintu masuk ke gunung itu, terlihat di pintu masuk sedang ada konflik antar seorang wanita cantik bernama Pri Jiun dan seorang pria parubaya. Ternyata itu Pri Jiun. Qin Chen cukup senang. Pri Jiun dari keluarga Jiun adalah keluarga yang cukup besar dan merupakan keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Ji. Akan sangat bagus jika Qin Chen dapat menarik perhatiannya dan mendapat rekomendasinya. Saat ini terlihat konflik telah mereda dan pria parubaya itu dipukul oleh pengawal Pri Jiun yang bernama Yujiki. Pria parubaya itu jatuh ke tanah dengan malu. Mata Yujiki melihat pria parubaya yang tergeletak di tanah dengan senyum menghina di wajahnya. Kemudian kembali mencambuk kudanya dan kereta kuda kembali maju dan naik gunung. Di tanah, pria parubaya melihat kereta itu yang naik gunung, seraya menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya melirik sekitar dan melihat Qin Chen. Tidak jauh darinya yang melihatnya dipermalukan. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin mati? Kata pria parubaya itu, lalu dia langsung melayangkan tinju ke arah dada Qin Chen. Melihat itu, Qin Chen hanya menjentikan jarinya dan pria parubaya itu langsung terhempas jauh. Apa? Orang ini sangat kuat.
Pria parubaya itu ketakutan dan buru-buru langsung pergi naik gunung lebih dahulu. Kemudian Kincen juga melangkah naik menuju puncak gunung. Sepanjang naik gunung, Kincen merasakan ada penekanan kekuatan aturan. Namun tentu saja itu tidak menghambat Kincen. Singkat cerita, Kincen akhirnya telah sampai di puncak gunung. Terlihat sebuah tempat platform besar berbentuk lingkaran. Lingkaran terluar terdapat hampir 100 orang lebih, sedangkan lingkaran terdalam hanya ada beberapa orang. Di tengah-tengah platform ini ada kebun taman obat kecil. Di tengah taman obat ada sebuah altar. Dan di atas altar ada sebuah tanaman obat kaisar ungu dengan 9 daun. Kincen mengenali tanaman itu dan tiba-tiba menarik napas dengan terkejut. Ternyata itu rumput rongdao 9 daun. Kata Kincen, rumput rongdao 9 daun adalah rumput tingkat kaisar yang berisi aturan dao. Setelah matang akan mengeluarkan kekuatan aturan yang dapat diserap oleh seorang seniman bela diri. Setelah ahli martel sovereign menyerap kekuatan rumput rongdao, ahli itu akan memiliki kesempatan untuk menerobos ranah martel emperor. Bahkan jika di kehidupan sebelumnya Kincen memiliki rumput rongdao ini, mungkin Kincen akan bisa menembus ranah martel emperor. Tunggu dulu, rumput rongdao sangat berharga. Tapi mengapa tidak ada orang yang bergerak untuk memindahkannya? Kincen mengerutkan kening, matanya melirik sekitar, dan tiba-tiba dia terkejut karena mendapati ada sebuah larangan yang sangat rumit. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.